Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Semoga video-video yang pernah saya buat bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, tentang sukses bisnis online, tentang optimasi marketplace. Jadi kalian bisa buka satu persatu, kalian bisa ambil manfaatnya. Semoga itu bisa bermanfaat juga untuk toko kalian masing-masing, untuk optimasi toko kalian, dan akhirnya kalian bisa banyak orderan. Oke, di kesempatan kali ini saya juga mau ucapkan untuk terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video-video saya. Semoga semakin bisa konsisten untuk bermanfaat dan sharing-sharing ilmu secara gratis tentang seputar bisnis online. Jadi di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari grup yang teman-teman tanyakan untuk kita bahas di video ini. Semoga mungkin ada beberapa dari kalian juga yang bertanya hal yang sama dan semoga bisa menjawab. Oke, yang pertama adalah Assalamualaikum, pengen nanya nih gimana cara meningkatkan chat yang ada di Shopee. Mungkin maksudnya adalah meningkatkan persentase chat yang ada di Shopee ya, yang bisa mempengaruhi performa toko. Nah, bagaimana itu? Ini mungkin untuk toko-toko yang sudah rame ya. Toko-toko yang sudah iklan, sudah optimasi tokonya, kemudian diiklankan, kemudian traffic masuk dan orang nanya-nanya. Nah, untuk yang seperti ini kalian wajib untuk aktif di toko kalian secara berkala. Maksudnya adalah membuka tokonya secara berkala. Jangan sampai dalam satu hari tidak aktif sama sekali, karena ini akan mempengaruhi performa toko. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu aktifkan ya chat otomatis yang ada di Shopee yang bisa kalian gunakan, dan kalian bisa pasang template di situ sehingga formatnya akan sama jika ada orang yang ngechat ke toko kalian. Nah, itu akan meningkatkan aktifnya toko kalian sehingga performa dan algoritma dari toko kalian itu naik. Gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan dengan seksama, yaitu jangan sampai toko dibiarkan dalam satu hari tidak dibuka sama sekali. Itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Oke, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu mau tanya, mudah-mudahan dapat pencerahan di sini. Saya ngiklan awalnya banyak yang lihat, tampil di halaman pertama terus. Sekarang ngiklan malah nggak ada yang lihat udah 2 hari ini. Produk pun nggak tampil di halaman saat tes pencarian. Solusinya, oke. Kalau awalnya bisa dilihat banyak orang dan tampil di halaman pertama, itu mungkin ya. Terus kemudian ngiklan lagi gitu ya. Masalahnya adalah kemudian tidak tampil. Mungkin ini iklannya belum diaktifkan yang pertama. Ya. Yang kedua belum di top up saldonya yang kedua. Dan yang ketiga, bidnya mungkin yang dipasang adalah bid yang terlalu rendah daripada yang direkomendasikan. Nah, ini akan mempengaruhi juga bagaimana tampilnya toko, ya, tampilan toko ke saat iklan gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Yang pertama adalah aktifkan iklannya dulu, jangan sampai dinonaktifkan. Terus yang kedua di top up saldonya. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan bidnya. Kalau terlalu rendah bisa jadi tidak muncul di halaman pertama karena mungkin persaingannya memang sudah banyak. Ya, itu bisa mempengaruhi juga. Itu yang kedua. Kemudian ada yang bertanya juga tentang bagaimana optimasi gambar yang sudah dia lakukan, dan gambarnya sebagai berikut. Menurut kalian bagaimana? Tulis di tombol komen apakah ini sudah cukup menarik atau kurang. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau saya diposisikan sebagai konsumen dari mainan ini, kurang menarik karena yang pertama, gambar utama produknya itu kurang jelas. Kemudian COD dan pengiriman cepat kualitas premium ini monoton ya. Warnanya juga tidak begitu cerah, dan ini harus kita sandingkan dengan produk yang sejenis yang sudah laris di pasaran. Itu bagaimana optimasi gambarnya. Jangan asal optimasi, tetapi silahkan untuk bandingkan juga dengan kompetitor lain yang sudah menjual lebih dulu. Kemudian bandingkan mana yang lebih menarik gitu ya.
Terus kemudian siang teman-teman mau izin minta saran, aku punya produk tapi belum banyak dikenal, ada saran gimana cara branding? Terima kasih yang berkenan memberikan saran. Oke. Untuk branding ini maksudnya adalah mungkin branding toko dari produk yang dia punya di dalam toko itu. Yang pertama kita harus lihat kategori tokonya. Kategori kita itu adalah apa? Di mana? Di fashion atau di home living atau di makanan, minuman atau apa? Nah, itu harus kita benar-benar riset dulu. Ini kegunaannya riset atau kita mau cari tahu dulu bagaimana yang sudah ada duluan sebelum kita. Jadi kita mau membranding apa yang orang mau berkesan di toko kita. Jadi maksudnya gini, branding itu bukan soal kita mau menyampaikan apa, tapi apa yang ada di benak customer tentang kita. Nah, itu branding namanya. Jadi kita harus branding itu ya sangat-sangat dekat dengan kata-kata pembeda atau kita menjadi berbeda. Kita menjadi yang terbagus, terbaik, menarik dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau menang di persaingan secara branding. Jadi harus dipikirkan dulu kategorinya, sesuaikan ya, kategorinya disesuaikan dulu, berkecimpung di bidang apa, di kategori apa. Kemudian riset dulu bagaimana persaingan yang sudah ada, yang laris-laris itu bagaimana mereka mengoptimasinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi berbeda, jadi menarik, jadi yang paling mencolok kalau bisa. Ya, jangan jual produk tapi jual penawaran. Itu yang selalu saya tekankan untuk teman-teman yang lagi menjalankan marketing. Oke, yang kemudian yang terakhir ini ya pertanyaannya. Alhamdulillah toko udah jalan 2 hari, hampir 2 minggu optimasi judul, riset harga, edit foto produk biar beda dengan supplier. Maaf Kak, yang jadi pertanyaan saya kurang begitu optimis dengan toko yang saya buka. Karena saya harus bersaing dengan supplier saya sendiri yang jelas-jelas jauh ngasih harga lebih murah. Belum ditambah dengan kompetitor lain. Adakah solusi? Terima kasih. Oke. Untuk yang ini ya, dia kurang optimis dengan tokonya sendiri. Nah, ini sudah menjadi satu kesalahan intern yang harus kalian benerin ya masing-masing. Karena apa? Karena kalian sendiri saja tidak percaya, bagaimana dengan orang lain, bagaimana dengan orang yang mau membeli. Ya, itu akan jauh lebih tidak percaya lagi karena diri sendiri saja tidak yakin. Jadi optimis itu perlu, yakin itu perlu, percaya diri itu juga diperlukan dalam kita memulai semua ini. Ya, jadi jangan sampai optimis itu hilang duluan sebelum kita maju gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya bersaing dengan supplier dan yang jelas-jelas harga lebih murah. Nah, ini yang disebut namanya peluang. Ya, bagaimana kita menjual lebih mahal namun bisa bersaing dengan harga yang lebih murah, bahkan bersaing dengan supplier sendiri. Yang pertama yaitu tetap optimasi toko yang terpenting. Sekali lagi, yang kedua adalah menjual penawaran bukan produk sekali lagi. Oke, itu yang akan menjadi pembeda antara kita dengan supplier. Pelayanan juga diperbagus. Terus banyak inovasi-inovasi yang bisa kalian mainkan di situ karena kreativitas itu tidak ada batasnya. Jadi kalian bisa memberikan bumbu-bumbu inovasi ke toko kalian sehingga menarik. Orang, ingat ya, orang tidak membeli karena hanya harganya saja yang termurah, tapi karena orang membeli karena percaya dan suka. Nah, itu yang harus digarisbawahi dan yakin. Yang pertama adalah optimis, itu harus dan dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan untuk kalian memulainya. Oke, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua bisa mengambil apa yang bisa diambil. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjawab juga untuk teman-teman di sini yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.